FIFA memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan FIFA Series 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ajang ini dinilai berjalan dengan sangat profesional dan mencerminkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah. Pertandingan sepak bola internasional, Direktur FIFA untuk Asia dan Oseania, Sanjivan Balasingam, mengungkapkan alasan pihaknya memilih Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan turnamen tersebut. Salah satunya adalah tingkat profesionalisme dan dukungan pemerintah terhadap sepak bola. Ini yang diinginkan FIFA Indonesia Profesional PSSI Profesional, pemerintah Indonesia mendukung penuh sepak bola. Kita ingin berada di negara seperti Indonesia. FIFA bersama Indonesia, terima kasih Indonesia, terima kasih PSSI, terima kasih Kemenpora, ujar Sanjivan seusai penutupan FIFA Series Senin 30/3. Melihat kesuksesan pelaksanaan FIFA Series, dia membuka peluang bagi Indonesia untuk kembali menjadi tuan rumah pada pelaksanaan turnamen FIFA lainnya di masa mendatang. Ditegaskan, kesempatan itu dinilai sangat terbuka jika kualitas dan standar profesionalisme bisa dipertahankan. Pasti ada peluang untuk Indonesia menjadi tuan rumah lagi di masa yang akan datang, jelas Sanjivan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut baik atas respons yang diberikan FIFA terhadap penyelenggaraan FIFA Series 2026 yang berlangsung di Jakarta. Rasa terima kasih disampaikan kepada Presiden FIFA Gianni Infantino dan juga sejumlah menteri yang turut hadir dalam memberikan dukungan selama FIFA Series. Terima kasih kepada FIFA, alhamdulillah banyak juga menteri yang hadir untuk support. Mudah-mudahan dengan penyelenggaraan FIFA Series ini, kita diberi kesempatan sama FIFA kalau ada turnamen FIFA lagi, yang lain, ya kita dicoba lagi. Kita sudah coba berikan yang terbaik buat FIFA dan juga semua tamu-tamu. Katanya, seperti diketahui, ajang FIFA Series 2026 di Jakarta diikuti Timnas Indonesia, Bulgaria, ST Kitts and Nevis, dan Kepulauan Solomo. Bulgaria sukses menjuarai turnamen setelah mengalahkan tuan rumah Indonesia dengan skor tipis 0-1 lewat tendangan penalti. Sementara ST Kitts and Nevis menempati posisi ketiga usai mengandaskan Kepulauan Solomo. Setelah menang tipis 0-1 atas Indonesia lewat penalti di partai final. Laga ini berjalan cukup ketat, penuh drama, dan bikin suasana stadion naik turun sepanjang pertandingan. Indonesia belum berhasil jadi juara, jalannya turnamen di Jakarta justru terasa sangat hidup dan berkesan. Bahkan kalau dibandingkan dengan FIFA Series di negara lain, edisi Indonesia ini punya warna yang beda. Bukan cuma soal pertandingan, tapi juga soal atmosfer yang benar-benar terasa niat. Nah, salah satu momen yang paling mencuri perhatian ada di laga final. Sebelum kick-off dimulai, Stadion Utama Gelora Bung Karno disulap jadi panggung megah lewat pertunjukan lampu sorot yang keren banget. Cahaya yang bergerak dinamis berpadu dengan suasana stadion yang penuh, bikin momen jelang pertandingan terasa emosional. Apalagi saat lagu kebangsaan dikumandangkan, suasana langsung berubah jadi lebih dalam. Penonton ikut hanyut, pemain pun kelihatan lebih fokus. Momen seperti ini bikin pertandingan terasa punya rasa yang beda, lebih dari sekedar laga biasa. Pertunjukan ini juga jadi nilai tambah yang bikin event terasa lebih megah, apalagi lawannya tim Eropa seperti Bulgaria. Jadi, ada kesan pertandingan internasional yang proper, dan levelnya terasa naik dibanding uji coba biasa. Gak heran kalau FIFA kasih apresiasi tinggi buat Indonesia. Mereka melihat penyelenggaraan turnamen ini berjalan rapi, profesional, dan minim masalah. Dari sisi teknis sampai non-teknis, semuanya terkendali dengan baik. Mengenai hal ini, Direktur FIFA untuk Asia dan Oseania, Sanjivan Balasingam, juga sempat ngasih pernyataan yang cukup jelas. Menurut dia, alasan Indonesia dipilih jadi tuan rumah karena punya standar profesional yang bagus, plus dukungan penuh dari pemerintah terhadap sepak bola. Dukungan yang konsisten, dan yang gak berhenti, sampai energi yang terasa ke lapangan, bikin tim tamu punya pengalaman yang beda selama main di Indonesia. Tapi, setelah semua euforia ini, fokus harus langsung digeser ke target berikutnya. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, sudah mulai nyiapin langkah selanjutnya, tanpa berlama-lama larut dalam hasil FIFA Series.
Turnamen berikutnya sudah menunggu, yaitu Asian Championship 2026 atau Piala AFF yang akan mulai digelar pada 24 Juli. Di fase grup, Indonesia bakal ketemu lawan-lawan yang cukup menantang seperti Vietnam, Singapura, Kamboja, dan juga pemenang playoff antara Brunei dan Timur Leste. Jadwalnya juga cukup padat. Indonesia akan menghadapi Kamboja pada 27 Juli, lalu tandang ke markas Brunei atau Timor Leste pada tanggal 31 Juli. Setelah itu, laga penting melawan Vietnam pada 3 Agustus dan ditutup dengan pertandingan kontra Singapura pada 7 Agustus. Dengan performa kandang-tandang, konsistensi jadi kunci utama. Apalagi sekarang turnamen ini sudah masuk kalender resmi FIFA. Jadi setiap hasil pertandingan punya dampak langsung ke ranking dunia. Menjelang turnamen tersebut, John Herdman mulai melihat potensi yang dimiliki timnya. Ia cukup puas dengan beberapa pemain muda yang mulai menunjukkan perkembangan positif selama FIFA Series. Nama seperti Donny Tripamungkas dan Beckham Putra mulai masuk radar sebagai pemain yang bisa diandalkan. Walaupun sering turun dari bangku cadangan, kontribusi mereka terasa dan memberikan energi baru di dalam tim. Herdman juga melihat adanya peningkatan kepercayaan diri dari kedua pemain ini. Dalam waktu singkat, mereka sudah mulai nyambung dengan gaya permainan yang diinginkan pelatih.